ayo dengan Quran, berarti jasmani. Ayo dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Khalil dari Kerawang. Mohon penjelasan terkait 3 hal Pak Yai, tapi ini berkaitan. Yang pertama adalah ada beberapa teman saya yang menyampaikan karena saya ini gabung di KBRA atau jadi praktisi lah itu menyampaikan bahwasanya amalan-amalan seperti hizib atau hizib-hizib yang mutabar, misalkan hizib Nasr, hizib Bahr dan lain-lain, itu katanya bisa menjadi khodam. Ada khodam-khodam yang mengiringi seperti itu, termasuk asma-asma yang lain yang mungkin di pesantren-pesantren itu biasanya dijazahkan oleh kiai-kiai. Nah, pertanyaannya apakah betul seperti itu? Yang kedua, untuk membedakan mana-mana amaliyah yang ada potensi itu menjadi khodam atau berdampak kepada khususnya praktisi, itu yang seperti apa sih sehingga kita bisa membedakan. Yang terakhir adalah yang cocok untuk praktisi itu apa di luar KBRA, entah itu misalkan amalia-amalia yang tadi saya sebutkan. Itu aja Pak Yai, tinggal terima kasih. Baik, pertanyaan bagus. Aduh, kamu ngapain sih ikut-ikutan begitu? Mau jadi dukun apa? Udah normal-normal aja, sholat, tahajud, baca Quran, nggak usah begitu. Jadi mereka kesannya itu kalau masuk di KBR atau di Ruqyah, Aswaja ya, manapun, itu seolah-olah fokus ngamalin zikir. Enggak, mereka nggak tahu kalau kita ini justru paling banyak waktunya nanganin pasien daripada zikir. Betul nggak? Kan begitu. Kalau zikir di KBRA malah itu sesuai masing-masing. Kalau dia misalnya seorang torigoh TKN, silakan dia ngamalkan suluknya TKN, kan begitu, zikirnya TKN. Kalau dia seorang torigoh Sadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah dan lain sebagainya, masing-masing. Kita nggak memaksakan. Kita nggak memaksakan di KBRA itu. Saya bukan jadi guru kamu, enggak, sahib, ana sahibukum wa antum sahibuna, kan begitu. Makanya wa ashabar ruqyah, bukan wa talamidatir ruqyah, bukan. Nah, satu itu. Kemudian kedua, bacaan-bacaan ini seperti hizib Bahr, Ratibul Haddad, Widul Latif dan lain sebagainya, apa ada khodam? Yang perlu kamu pahami terlebih dahulu, makna khodam itu apa? Kalau kamu kesankan khodam itu negatif, berarti pikiran kamu yang negatif. Pikiran kamu yang salah persepsi. Khodam itu istilah di Indonesia, ya, dari asal kata al-istikhdam bil jan yang ada di kitab-kitab pesantren. Mengambil khodam dengan jin. Kemudian disingkat jadi khodam. Kemudian dipersempit lagi, khodam itu pasti negatif gara-gara ada peruqyah-peruqyah non ahlu sunnah wal jamaah yang keluar-keluar khodam haram, khodam. Aduh. Meminta bantuan dengan jin, ini sudah ada hukumnya ya. Panjang kalau saya bahas. Kemudian kita yang perlu pahami adalah tentang khodam itu sendiri, jin itu sendiri. Kamu pikir jin itu semuanya kafir? Ini salah kaprah. Jin itu sama seperti manusia, punya taklif, dituntut untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah sebut jin terlebih dahulu karena Allah ciptakan jin lebih dulu daripada manusia. Artinya apa? Jin ini diwajibkan puasa Ramadan, sholat, zakat, haji, berbuat baik, dan artinya jin ini ada yang muslim, ada yang kafir. Allah sendiri yang ngomong minna salihuna wa minna duna dzalika kunna tara'iqa kidada. Kami ada yang soleh, kami ada yang enggak soleh. Thariqah kami bermadhab, thariqah kami bermacam-macam. Ada yang Mu'tazilah, ada yang Sunni, ada yang Syiah, ada yang Wahabi. Sama seperti manusia. Ada yang kafir, ada yang muslim. Salah, udah nggak usah jin-jinan.
jahat, kamu jadi jahat. Loh, berarti kamu berpikiran jin itu jahat semua. Kamu menyalahi Al-Quran. Kamu menyalahi Al-Quran. Nabi sampai masuk ke dunia jin untuk dakwah, sampai kehilangan para sahabat nyariin Rasulullah yang gampang ditemukan setiap jamnya di masjid, di majelis, kehilangan. Tiba-tiba menjelang subuh baru keluar. Dari mana aja wahai Rasulullah, kami kebingungan cari Anda. Coba baca tafsirnya surat Al-Jin. Kan kata Nabi, beliau membacakan Al-Quran, yastami'unan, terharu, dan kan ada sahabat yang berjamaah dengan jin muslim. Bahkan ada para sahabat yang bertanya kepada seseorang sahabat yang memiliki jin, di mana Umar bin Khattab waktu itu kehilangan. Ada sahabat yang bertanya kepada sahabat yang lain kepada jinnya yang dipelihara. Ada ini hadisnya ini. Ada sahabat yang bersahabat dengan jin. Ini sahabat yang ini bertanya kepada jin itu, di mana Umar bin Khattab? Akhirnya dijawab, Umar bin Khattab lagi menyiapkan peperangan begitu. Dan betul. Jadi jin-jin muslim ini juga sama seperti manusia, taat, beribadah, nggak mau ganggu dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana? Ini kedua ya, harus dipahami persepsi kita, diluruskan bahwa tidak semua jin itu kafir. Jin itu ada yang muslim, ada yang fasik juga, ada yang kafir. Ini ya yang perlu dipahami. Kemudian apakah dikir-dikir, wirid-wirid itu ada khodamnya? Jika yang kamu masuk itu dari kalangan jin, ya, dari kalangan jin. Jadi begini, ini wirid, kamu baca, kalau niatnya lurus, maka bukan cuma jin muslim yang menjadi khodam kamu, tapi para malaikat juga. Ini disebut di bahasa Habib Allah, darrasa wa harrasa, darraka wa harrasa, jin yang suka menolong, wa harrasa, dan yang menjaga. Itu istilah khodam dari apa yang diistilahkan oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita dari kalangan habaib, khususnya Sahib Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, darraka wa harrasa. Manusia lahir juga ada khodamnya, malaikat hafadhah, belum lagi malaikat hafadhah itu juga khodam, artinya menjaga begitu, menjaga istilahnya. Jika niatnya lurus, maka jin-jin yang muslim ini bukan dari sini tapi dari luar yang muncul, yang menjaga kamu. Seperti saya ceritakan saat tabat yada Abi Lahab wa tab turun, Ummu Jamil kan marah-marah, dan saudaranya Abu Sufyan mau menggal Rasulullah, tiba-tiba nggak jadi karena melihat ada penampakan ular besar mau menerkam. Nah, kemudian juga kalau dia niatnya nggak lurus, meskipun itu ruqyah, meskipun itu dzikir, ratib dan lain sebagainya, maka yang bermunculan ini yang jahat, bukan dari wirid ini tapi dari luar, min jihatil kharij, dari luar. Jadi seolah-olah kesannya dari dzikir itu. Paham? Jadi itu tergantung niatnya masing-masing. Niatnya masing-masing. Kalau dia niatnya lurus, baca zikir ini pingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kamu jadi wali dengan zikir itu. Tapi kalau niatnya pingin sakti, pingin dikatakan wali, pingin jadi orang hebat, ya nanti potensi zikir itu disisipi oleh jin, bukan dari zikirnya ya, tapi dari luar, min jihatil kharij. Baca Quran juga demikian kok, sama. Bisa jadi sihir, bisa menyesatkan, bisa juga berdampak buruk. Makanya Nabi SAW bersabda, innallaha yarfa bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Dengarkan baik-baik rumus ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum sebab Al-Qur'an, dan merendahkan derajat satu kaum sebab Al-Qur'an juga.
Kamu pingin jadi wali, utamakan Al-Quran, muliakan Al-Quran. Kamu pingin jadi dukun sakti, rendahkan Al-Quran. Sampai-sampai ada di antara mereka nginjek Al-Quran, ngencingin Al-Quran, dudukin Al-Quran, cuma pingin masuk ilmu yang lebih sakti lagi daripada ilmu sihir. Syaratnya begitu. Atau Al-Quran dicampur adukan dengan yang batil. Jadi, paham? Makanya santri itu kalau keluar dari pesantren bisa jadi wali, bisa jadi dukun sakti. Tergantung niatnya masing-masing. Kamu belajar ruqyah juga demikian, bisa jadi wali, bisa jadi dukun. Justru mereka yang bisa membaca kitab ini lebih sulit dilumpuhkan daripada dukun yang nggak bisa baca kitab. Karena dukun yang bisa baca kitab, ketika merajah, merapal, ya mantra-mantra, dia meresapi maknanya, sehingga lebih kuat. Inna syaitan akhras lil alim. Setan ini lebih semangat menyesatkan orang alim daripada orang biasa. Tetapi dukun yang cuma baca rapal, nulis-nulis rajah, jimat, nggak tahu maknanya, itu gampang dilumpuhkan. Tapi dukunnya, kalau dari dukunnya santri ini sulit dilumpuhkan, gitu. Paham? Jadi ini berhati-hati. Ya, ini semua tergantung niatnya masing-masing. Ya, begitu. Kemudian untuk orang awam apa? Orang awam, ya, ada menu-menu yang sudah disediakan oleh ulama kita, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW, dipermudah lagi, diringkas lagi jadi menu-menu yang mudah diamalkan untuk orang-orang awam, begitu. Ya, ini silakan diamalkan, boleh, seperti wirdul latif, istighosah, tahlilan, batibul haddad, wirid sakran, hizbun nasr, silakan, itu umum. Tapi wirid-wirid yang lain misalnya, ya, hizbul bakhar, hizbul barak dan lain sebagainya, ini perlu ada bimbingan. Kamu kalau misalnya sakit pusing, cari obat di warung, bisa satu salah kaprah, bisa salah obat, bisa ada racun, karena di warung nggak terjamin. Paham? Tapi kalau kamu datang ke ahlinya, ke dokter, insya Allah terjamin. Insya Allah terjamin resepnya, ininya gitu. Kalau kamu sakit, misalnya kamu sebagai orang yang perlu bimbingan, cari zikir di internet, cari zikir sembarangan, beli di pinggir jalan, mujarobat misalnya, perimbon misalnya, masuk kamar, keluar, ngaku wali, ngaku Imam Mahdi, kan begitu. Nah, ini sakit, cari ke orang yang ahli di bidangnya. Cari Syekhul Futuh, Syekhul Rabbani, Mursyid, insya Allah terbimbing. Itu mereka yang ahli-ahli di bidangnya, begitu. Ya, makanya guru-guru kita ini datang 2 orang minta ijazah Hizbul Bahar. Udah, kamu saya ijazahkan, kamu jangan dulu baca istighfar dan sholawat. Loh, kok beda? Padahal dia satu kelas misalnya. Guru lebih paham, dia ini tauhidnya kuat, pingin taqarruban ilallah, tapi dia dilihat sama gurunya, ini ambisi pingin sakti, jangan dulu baca ini sifat dan salawat. Tapi kalau gurunya nggak paham, udah diijazah ini sudah, yang ini gendeng, gila, linglung, yang ini jadi wali. Akhirnya orang-orang nyalain Hizbul Baharnya. Paham?